teman-teman. Perkenalkan, nama saya Milsilado, mahasiswa PGSD Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah lingkungan atau kerusakan lingkungan. Yuk kita saksikan penjelasannya. Halo teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang masalah lingkungan, kita harus ketahui dulu apa itu lingkungan sendiri. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan manusia. Lingkungan dibagi atas dua macam. Yang pertama ada biotik dan juga abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang hidup, contohnya seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan abiotik sendiri adalah benda-benda mati, seperti udara, meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa itu masalah lingkungan atau kerusakan lingkungan? Masalah lingkungan adalah aspek negatif yang disebabkan oleh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Faktor dari penyebab kerusakan lingkungan atau masalah lingkungan ada dua faktor. Yang pertama ada bencana alam dan juga ada ulah manusia. Namun, ulah manusia merupakan faktor terbesar yang dapat merusak lingkungan sendiri. Itu diakibatkan oleh kegiatan manusia merusak lingkungan terjadi terus-menerus dan akan menjadi suatu kebiasaan, sehingga merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Penyebab lain dari masalah lingkungan, yang pertama adanya peningkatan pertumbuhan penduduk, meningkatnya kualitas dan kuantitas limbah, serta adanya pencemaran lintas negara. Contoh kerusakan lingkungan. Yang pertama disebabkan oleh faktor bencana alam. Contohnya seperti terjadinya letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi sendiri dapat menyebabkan hujan vulkanik dan juga lava panas. Hujan vulkanik dapat merusakkan pernapasan dari manusia, sedangkan lava panas dapat mematikan dan memusnahkan apapun yang dilewatinya. Tentu ini dapat merusak lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua ada gempa bumi, yang ketiga ada angin topan, dan juga yang keempat ada tanah longsor. Ketiga bencana alam ini dapat merusak lingkungan seperti bangunan, pepohonan, dan apapun yang ada di lingkungan manusia akan dapat dirusakkan. Salah satunya, contoh ini di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu tanah longsor. Tanah longsor ini murni disebabkan oleh bencana alam. Yang kedua, karena faktor ulah manusia. Contohnya seperti terjadinya pencemaran air, udara, dan juga tanah. Yang kedua, terjadinya banjir. Banjir sendiri disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan di sungai, sehingga ketika hujan turun, sampah menjadi menumpuk dan terjadinya banjir. Yang ketiga, terjadinya tanah longsor. Tanah longsor sendiri disebabkan oleh penebangan hutan secara liar yang dapat menyebabkan tanah yang awalnya kuat menjadi tidak kuat dan terjadinya longsor. Yang keempat, pembuangan sampah secara liar. Contoh ini saya ambil di lingkungan tempat tinggal saya. Awalnya tempat ini sangat bersih dan indah, namun karena kebiasaan manusia membuang sampah tempat ini, maka awalnya tempat ini bersih menjadi sangat kotor dan tidak sedap ketika dilewati. Dan yang kelima, kerusakan hutan bakau. Cara mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama, harus adanya kesadaran dalam diri kita sendiri tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Ketika kita sadar, maka kita tidak akan mengulanginya lagi untuk merusak lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi kepada orang-orang yang belum paham atau belum peduli dengan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, melakukan pembersihan secara bersama-sama di lingkungan yang penuh dengan sampah, contohnya di pantai, di sungai, dan di lingkungan tempat tinggal kita. Yang keempat, melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi di tempat-tempat yang mengalami penebangan liar. Yang kelima, melakukan penanaman pohon bakau di area sekitar pantai. Sekian penjelasan tentang masalah lingkungan atau kerusakan lingkungan dari saya. Saya berharap teman-teman yang menonton video ini dapat menjaga dan melestarikan lingkungan tempat tinggal teman-teman agar tetap bersih dan sehat. Terima kasih.